لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأسر المسلمين dan saudara Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana caranya kita tetap terus berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat penciptaan dan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk beribadah dan berbakti kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan tujuannya adalah untuk kesenangan bagi hamba-hambanya, untuk kebahagiaan bagi hamba-hambanya, agar hamba-hambanya senantiasa jalan menuju keselamatan di dunia wal dunia wal akhirah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala apa yang kita rasakan sampai saat ini dan detik ini semua adalah merupakan berkah daripada wasilah sahabat Rasul yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sahabat Rasul yang baginda Rasulullah kita bisa merasakan beraneka ragam macam bentuk kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini. Kalau bukan karena adanya baginda Rasul, maka tidak akan mungkin ada yang namanya hidup dan kehidupan di jagat raya alam semesta ini. Oleh karena itu, bagaimana kita caranya mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab wasilah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan kali ini dengan ada sebuah materi, jangan buat diri kita menangis seperti kedua orang tua kita menangis diri kita. Namun sebelum itu, khatib berwasiat khususnya bagi diri khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat untuk mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan tetap terus bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dengan membentenginya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai bentuk tanda rasa cintanya Allah kepada hamba-hambanya, tidak membiarkan hamba-hambanya terlena begitu saja untuk melintasi perjalanan kehidupan waktu yang
yang sangat singkat di alam dunia. Tidak ada manusia yang hebat tinggal di alam dunia ini. Tidak ada manusia yang kekal abadi tinggal di alam dunia ini. Seberapa banyaknya harta yang dimilikinya, seberapa tingginya pangkat dan jabatan yang dimilikinya, seberapa luasnya dia punya lahan, akan tetapi ini tidak menjamin daripada apa yang menjadi keabadian yang tinggal di alam dunia. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan apa yang namanya kematian. Sudah pasti yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya di hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna segala apa yang menjadi tindak tanduk kita selama hidup di alam dunia. Ketika kita menanam kebaikan-kebaikan di alam dunia, maka sudah pasti kita akan menuai kebaikan kelak di yaumil qiyamah nanti. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa adkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh sebuah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang tiada akhir, kesenangan yang hakiki, kekal dan abadi. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini wama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang namanya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menggoda, kesenangan yang memperdaya, yang membuat kita bisa terlena dan terberdaya dari apa yang menjadi mata-matanya keindahan alam dunia. Oleh karena itu janganlah sampai kita terlena dan tergoda oleh kesenangan dunia, karena itu tidak akan kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin dan masyarakat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat sebuah kematian itu sudah dipastikan siapapun akan merasakan apa yang namanya kematian. Lalu kemudian setiap orang-orang yang sudah mati, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan selalu datang mengambil rumahnya masing-masing di setiap waktu malamnya. Akan mendatangi rumahnya masing-masing di setiap malamnya, mengingatkan kepada para ahli keluarganya, para kerabatnya, para saudaranya, juga anak-anaknya. Oleh karena itu di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 142 dijelaskan oleh Syekh Sayyid Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syaraf Ad-Dimyati Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya anna arwahal mu'minin, sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman, dari kakek kita, dari nenek kita, dari ibu dan bapak kita, ta'ti fi kulli lailatin, datang pada setiap malamnya, ila samai dunia, ke langit dunia yaitu bumi ini, wa taqifu bihadai buyutiha, dan dia itu berdiri di depan rumahnya masing-masing, menatap rumahnya masing-masing, melihat isi rumahnya bagaimana keadaannya, wa yunadi, dan memanggil kulla wahidin minha, setiap seorang daripadanya yang ada di dalam rumah itu sendiri, bisautin hazin, dengan suara yang sangat sedih, memanggil anak-anaknya, memanggil keluarganya. Berapa banyak orang-orang yang sudah wafat lalu kemudian berdiri setiap malamnya di depan rumahnya memanggil-manggil. Berapa kali panggilan kepada para keluarganya, yaitu al-Muhammadin, sebanyak 1000 kali panggilan dengan memanggil ya ahli wa aqaribi wa waladi. Kemudian siapa saja yang dipanggil ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabat saudaraku, wa walidi, wahai anak-anakku, ya mansakanu buyutana, hai orang-orang yang telah menempati rumah-rumah kami, dipanggil oleh orang-orang yang sudah tiada, walabithu thiyabana, hai orang-orang yang telah memakai pakaian kami, waqtasamu amwalana, hai orang-orang yang telah membagi-bagikan harta kami, hal minkum
ada seseorang yang masih ingat kepada kami, wa yatafakkaruna, dan masih ada orang yang masih memikirkan keadaan kami, wa qarabatina, dalam pengasihan kami, wa nahnu fi sijnin tawil, dan sementara kami berada di sebuah penjara yang sangat panjang, wa hisnin syadid, dan kami berada di dalam sebuah benteng yang sangat kuat. Oleh karena itu mereka berkata, farhamuna, maka sayangilah kami wahai keluargaku, sayangilah kami wahai kerabatku, sayangilah kami wahai saudara-saudaraku, sayangilah kami wahai anak-anakku. Ya Allah, ketika kau sayang, bukan hanya sebatas kau sayang hanya mengucapkan kata sayang kepadaku, akan tetapi kau doakan kami, karena kami menanti dan menunggu, selalu menunggu doa yang kau panjatkan. Kirimkan kami suratul Fatihah agar kami bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di alam kami. Jangan kau lupakan kami, sehingga wala tadkhulu alaina, dan janganlah kalian pelit kepada kami, sehingga kita tidak mau sama sekali mendoakan orang tua kita, kakek dan nenek kita yang begitu banyak jasanya sehingga bisa melahirkan kedua orang tua kita, bahkan kedua orang tua kita yang begitu besar jasanya sampai bisa membesarkan kita. Lalu apa yang bisa kita perbuat sebagai bentuk bakti balasan kita kepada kedua orang tua kita? Akankah kita mengabaikan perjuangan orang tua yang sampai saat ini telah berjuang mati-matian untuk dan demi kebahagiaan kita sebagai anaknya? Oleh karena itu, para seluruh ahli kubur mengingatkan, qabla an tasiru mithlana, sebelum kalian menjadi seperti kami ini, kalian pun akan wafat seperti kami wafat. Kalian pun akan berharap seperti kami berharap atas doa-doa daripada kalian. Kalian pun nanti akan menunggu apa yang menjadi kiriman-kiriman, hadiah-hadiah daripada doa dan sedekah anak-anak kalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga anak-anak kita tidak menjadi pengkhianat di antara kita yang tidak peduli terhadap kedua orang tuanya, baik di dunia terlebih kelak di akhirat nanti. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan, malam yashkurillah semalam yashkurillah, barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, sudah barang tentu dia tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya inna adabi lasyadid, siksaan Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita bisa menjadi anak kebanggaan kedua orang tua kita. Jangan pernah merasa putus asa. Walaupun kedua orang tua kita saat ini sudah tiada dan kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita, tidak ada batas akhirnya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita saat ini sudah berada di alam baka, di alam kubur, di alam barzah, tapi senantiasa kita sebagai anak-anaknya akan membuktikan menjadi anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita terselamatkan daripada apa yang menjadi sisa-sisa di akhirat. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita senantiasa ditempatkan pada tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا. واعلموا أن الله صنع على نبي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات في بلدة فلسطين وفي غزة وفي أي كل مكان وفي كل ولاية وفي كل قرية وفي كل بلدة خصوصا في ولاية مسجد الأقصى. اللهم ثبت إيمانهم وانزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فلسطين. اللهم يا منزل الكتاب منزل السحاب هزم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم يا الله اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله ما تسمعون. أقيموا الصلاة.